Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Dinda Niken Pratiwi. Hari ini saya akan membahas materi tentang ilmu ekonomi dan permasalahannya. Maka dari itu, yuk simak video ini sampai habis ya, karena di akhir video saya akan memberikan tugas kepada kalian semua. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Kata ekonomi secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Alasan adanya ilmu ekonomi itu karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Akan tetapi, sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia ini sangat terbatas. Penyebab sumber daya alam yang terbatas disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya alam atau SDA, perbedaan letak geografis, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan kemampuan produksi, dan bencana alam. Untuk mencegah terjadinya kelangkaan sumber daya, kita sebagai manusia dapat melakukan beberapa cara, di antaranya dengan tidak merusak sumber daya alam yang ada. Artinya, jika manusia melakukan penebangan pohon di hutan, maka untuk menjaga lingkungan, manusia melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang kedua, memperbaharui sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, sumber daya alam yang masih dapat dihasilkan lagi setelah digunakan, sumber daya yang tidak akan pernah habis jika manusia dapat mengelolanya dengan baik. Yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, jika manusia terus-menerus menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, maka sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Maka dari itu, harus menyadari betul bahwa penggunaan sumber daya alam bukan hanya untuk hidup sekarang, tetapi untuk hidup ke depannya agar tetap dapat digunakan. Yang keempat atau terakhir, menggunakan teknologi yang lebih baik untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Artinya, perlu adanya keterlibatan teknologi yang efektif dan efisien dalam mengolah sumber daya alam. Tentunya, teknologi yang digunakan juga teknologi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ada tujuan ilmu ekonomi, diantaranya untuk mencari tahu pengertian dari hubungan peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, menciptakan kondisi yang kondusif dan baik untuk kemajuan perekonomian, melatih manajemen kehidupan manusia, jadikan manusia sebagai agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, memanfaatkan ilmu ekonomi sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, melatih seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya dalam berwirausaha dan mandiri, melatih mengatur dan mengelola perekonomian dalam lingkup keluarga, dan yang terakhir, membantu manusia untuk mengenal potensi alam yang ada. Manfaat dari ilmu ekonomi. Yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi. Yang kedua, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Yang keempat, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Dan yang kelima, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Ruang lingkup dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada ekonomi mikro atau microeconomics, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Analisis ekonomi mikro menggunakan analisis konsumen dalam menggunakan pendapatannya dan produsen dalam menawarkan barangnya dalam pasar. Ekonomi mikro juga disebut sebagai teori harga karena inti dari ekonomi mikro adalah penentuan harga. Dan yang kedua ada ekonomi makro atau macroeconomics,
yaitu ilmu ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien demi mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Ekonomi makro dikenal juga sebagai teori pendapatan, karena inti ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. 3 kelompok ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif atau deskriptif ekonomik. Ilmu ekonomi yang menjelaskan dengan melakukan analisis terhadap gambaran fakta atau fenomena yang terjadi dalam kegiatan perekonomian untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Fungsinya adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Yang kedua, ada ilmu ekonomi teori atau economics teori. Ilmu ekonomi teori merupakan analisis ekonomi yang berupaya menjelaskan pengertian, hubungan sebab akibat dalam kegiatan perekonomian, dan cara kerja sistem ekonomi, di mana analisis ilmu ekonomi teori ini berlandaskan dari hasil observasi terhadap aksi dan reaksi dalam bidang ekonomi di kehidupan masyarakat. Ilmu ekonomi teori juga terbagi menjadi 2 tipe, yaitu ekonomi makro yang membahas mengenai keseluruhan kegiatan perekonomian dan ekonomi mikro yang membahas mengenai ruang lingkup khusus dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, ada ilmu ekonomi terapan atau applied economics. Ilmu ekonomi terapan merupakan analisis ekonomi yang teorinya merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman atau standar kegiatan ekonomi dalam menangani masalah ekonomi tertentu. Contohnya seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi manajemen dan pembangunan, ekonomi internasional, ekonomi pertanian, dan lain-lainnya. Kegiatan ekonomi, produksi. Produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa. Contohnya ketika penjual tas mengubah kain menjadi tas buatannya. Penjual tas tersebut melakukan kegiatan produksi karena menghasilkan barang dan jasa. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah penggunaan bensin untuk bahan bakar kendaraan. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyebaran barang dan jasa yang diproduksi. Misalnya, distribusi yang dilakukan untuk membawa beras dari desa A ke kota B untuk memenuhi kebutuhan warga kota A akan beras. Permasalahan pokok ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, masalah ekonomi klasik, terdapat pada produksi, distribusi, atau konsumsi. Dan yang kedua, masalah ekonomi modern seperti apa yang harus diproduksi dan berapa banyak, bagaimana cara produksinya, dan yang terakhir, untuk siapa produksi dilakukan. Sebelum pembelajaran saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah berikan tanggapan kalian dalam bentuk narasi tentang permasalahan ekonomi di Indonesia. Sekian paparan tentang materi ilmu ekonomi dan permasalahannya. Jika teman-teman masih ada yang dibingungkan, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar video ini, dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya melalui WhatsApp dengan format file, nama, garis bawah, NIM. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.